Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu alat yang digunakan, salah satunya ya, alat yang bisa digunakan untuk melakukan fungsi pendengaran itu adalah audiometri. Ya, ini contoh salah satu audiometri. Jadi biasanya kalau teman-teman nanti cari beda merek itu beda modelnya. Nah, ini salah satu model audiometri. Gitu. Nah, ini yang kita punya di laboratorium Kesmas itu sudah digital ya. Ada juga audiometri yang masih manual ya. Itu kita juga ada yang punya tapi ini yang baru. Seperti itu. Tapi mungkin teman-teman akan menemukan model-model yang lain ya. Seperti itu. Jadi saya akan jelaskan dulu bagian-bagiannya. Nah, di sini itu adalah audiometer yang punya banyak tombol ya. Disinilah nanti operator melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan. Nah, sebelum saya jelaskan tombol fungsi masing-masing tombolnya, di sebelah sana itu adalah ada soundproof chamber namanya, atau ruangan kedap suara untuk melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran. Jadi teman-teman jika ingin melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran itu harus dilakukan di ruangan yang kedap suara, atau beberapa referensi menyebutkan pemeriksaan masih bisa dilakukan di ruangan dengan tingkat kebisingan 40, atau ada juga yang menyebutkan 60 desibel itu masih boleh dilakukan pemeriksaan fungsi pendengaran. Begitu. Tapi akan lebih baik kalau tersedia ruangan yang seperti ini ya. Jadi ketika ini ditutup ya, ruangan ini akan menjadi ruangan yang kedap suara. Nah, dalam ruangan inilah duduk orang yang hendak diperiksa fungsi pendengarannya. Nah, di sini terhubung dengan audiometer yang ada di luar tadi adalah yang pertama itu adalah earphone ya. Nah, earphone ini fungsinya untuk menghantarkan suara dari audiometer yang ada di luar ya ke orang yang memakai di dalam, orang yang hendak diperiksa fungsi pendengarannya. Nah, yang kedua itu adalah alat untuk memberikan respon ya. Jadi sebenarnya sederhana sekali konsep pemeriksaan audiometri ini. Jadi operator memberikan suara dengan frekuensi dan intensitas tertentu yang diinginkan, kemudian si responden di dalam ini mendengar, kemudian memberikan respon ya. Kalau dia mendengar, nah kalau dia tidak mendengar maka dia tidak memberikan responnya. Sehingga kita harus menjelaskan dulu sebelum awal pemeriksaan dilakukan ya kepada respondennya bahwa bapak atau ibu yang sedang diperiksa itu diharapkan hanya memencet tombol respon ini ketika mendengar suara tertentu. Nah, sebelum teman-teman memulai pemeriksaan sebaiknya ya diberikan dulu contoh bunyinya itu seperti apa gitu, diperdengarkan bunyinya dulu. Nah, Bu Vandita bisa menggunakan earphone-nya ya. Merah itu untuk yang kanan ya, dan biru itu untuk yang telinga kiri. Nah, tidak boleh terbalik ya, karena nanti di operator kan juga ada kanan kiri. Masing-masing telinga kanan kemudian telinga kiri itu diperiksa sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak boleh terbalik. Nah, ini silahkan dipegang. Nah, kemudian ruangannya ditutup. Nah, di sini ada jendela ya, sehingga operator yang melakukan pemeriksaan itu bisa melihat orang yang diperiksa di dalam ya. Tapi dipastikan bahwa orang yang diperiksa di dalam itu tidak melihat apa yang kita lakukan di sini gitu, karena sama ya dengan kalau teman-teman nanti belajar tentang digital reaction timer itu, ini prinsipnya hampir sama. Jadi responden yang di dalam itu hanya boleh memberikan respon berdasarkan apa yang dia dengar saja gitu, bukan berdasarkan lihat operatornya mencet sesuatu akhirnya dia mencet, itu nggak boleh seperti itu. Nah, sekarang saya akan sambil menjelaskan cara menggunakan audiometer ini dan menjelaskan fungsinya masing-masing tombolnya. Di sini sebenarnya banyak sekali tombol ya, karena audiometer ini juga digunakan oleh dokter, THT ya, orang-orang di medis di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Tapi untuk monitoring dan evaluasi bahaya dan risiko K3 di tempat kerja, mungkin nanti sederhana aja kita penggunaannya seperti itu. Nah,
Pertama dinyalakan dulu ya. Kalau untuk yang model ini ada tombol on off-nya di bagian belakang, itu ada cetrekannya ya. Kemudian pastikan dua kabelnya itu terhubung dengan earphone di belakang, earphone dan pasien reseptor tadi yang alat untuk memberikan respon. Nah ini belum ya, belum terpasang, jadi harus kita pasang dulu. Nah kemudian tampil layar seperti ini karena ini sudah digital ya. Jadi ini adalah layar yang bisa nanti kita simpan hasilnya, kemudian kita buka di komputer gitu. Tapi harus ada software pendukungnya ya di komputernya. Nah karena kita belum memasang software pendukungnya di komputer, maka ini kita abaikan dulu ya. Yang kita lihat adalah tombol-tombol di sini. Nah untuk melakukan pemeriksaan audiometri itu biasanya dimulai pada frekuensi 1000 Hz ya. Jadi untuk menaik turunkan frekuensi itu digunakan tombol frekuensi. Di sini tombol frekuensi. Nah, ini tombol frekuensi ya. Untuk menaikkan frekuensinya, teman-teman cukup memencet tombol yang ke arah kanan. Ya, ini akan menaikkan frekuensinya. Jadi biasanya dimulai pada frekuensi 1000 Hz atau 1 kHz ya. Kemudian intensitas suaranya dimulai pada 40 desibel. Nah, pemeriksaan biasanya dimulai pada telinga kanan. Untuk memilih mana yang diperiksa dulu, telinga kanan atau telinga kiri, teman-teman harus menentukan. Ya, biasanya diperiksa telinga kanan dulu, maka dipencet tombol right. Ya, yang kanan artinya. Nah, untuk berpindah ke telinga kiri nanti teman-teman bisa pencet tombol left-nya. Kalau nyala lampunya di sini artinya stimulus suara yang dari sini itu diberikan kepada telinga kiri. Begitu. Nah, kemudian untuk memberikan stimulus setelah kita atur ya frekuensinya 1 kHz dan intensitasnya 40 desibel, kemudian kita berikan stimulusnya, suaranya kepada responden yang kita periksa fungsi pendengarannya dengan cara menekan tombol interruptor ya. Di sini namanya interruptor. Ketika kita tekan itu suaranya masuk ke earphone yang tadi digunakan oleh responden yang ada di dalam. Nah, kemudian ketika responden mendengar, maka responden akan memberikan respon. Ya, responnya itu dilakukan, pemberian respon dilakukan dengan memencet tombol yang tersedia di dalam soundproof chamber ini. Nah, ketika dipencet, harusnya nyala ini. Sebentar ya teman-teman. Coba lagi dipencet. Nah, ketika responnya pasien di dalam mendengar, kemudian memencet tombol responnya, maka operator di luar akan tahu bahwa si responden itu mendengar suara yang kita berikan dengan cara melihat melihat layar respons di sini. Nah, ketika pasien responden mendengarnya, maka respon ini akan nyala, sehingga kita tahu bahwa responden itu mendengar bunyi ya yang kita berikan dengan frekuensi 1000 Hz atau 1 kHz dan intensitas 40 desibel. Nah, jika responden mendengar, kemudian kita turunkan ya, kita turunkan intensitasnya sebanyak 10 desibel. Jadi tadi 40 desibel, kita turunkan 30 desibel, kemudian kita berikan lagi stimulus suaranya. Nah, kemudian kita turunkan lagi sampai responden tidak mendengar.
bunyinya ditekan ya. Nggak ada. Nggak denger apa nggak ada ya? Coba kita naikkan lagi. Ikat dulu bunyinya.